Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVR Sumatera Barat dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini kami kembali hadir menghiasi layar kaca Anda dalam program kesayangan kita Rumah UMKM. Apa kabar Anda pemirsa di siang hari yang berbahagia ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat menjalani aktivitas kita sehari-hari. Pemirsa, seperti biasa dalam program Rumah UMKM nantinya kita akan berbincang-bincang bersama narasumber yang sudah hadir di studio TVR Sumatera Barat seputar dengan tema kita hari ini. Dan untuk tema kita di Rumah UMKM hari ini adalah peluang bisnis sulaman di era digital. Pemirsa, kalau kita bicara warisan budaya Minangkabau pasti tidak terlepas dari kerajinan tangan, salah satunya adalah sulaman. Nah, dulu sulaman itu identik dengan hiasan baju kurung, sarung bantal, atau taplak meja. Prosesnya sangat lama dan pasarnya pun sangat terbatas. Tapi sekarang pemirsa era sudah berubah dan sudah berkembang di era digital seperti sekarang. Jarum dan benang bisa menembus pasar global. Satu postingan di media sosial, satu etalase di marketplace bisa bikin produk sulaman Sumbar dipesan dari Jakarta, Malaysia sampai ke Timur Tengah. Nah, hari ini di studio TVR Sumatera Barat sudah hadir dua orang narasumber yang akan berbincang-bincang bersama kita seputar dengan tema. Yang pertama kita sapa dulu, sudah hadir di studio TVR Sumatera Barat ada Bapak Eka Maritim selaku Ketua Forum UMKM Sumbar Madani Bersatu. Selamat siang Bapak Eka. Selamat siang. Gimana nih kabarnya siang hari ini? Pasti sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ini Bapak tadi perjalanannya dari mana nih Pak? Dari Bukit Tinggi. Dari Bukit Tinggi. Ya. Lancar Pak perjalanannya ya? Agak macam-macam sedikit. Waktu liburan ini kan. Oh iya sekarang waktu liburan ya. Jadi agak sedikit padat lah ya Pak. Tapi lancar. Baik. Dan yang kedua di studio TVR Sumatera Barat sudah hadir pelaku UMKM Kria. Yaitu Ibu Nendia Raseki. Selamat siang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam siang Mbak. Iya ini Lydia manggilnya Ibu Nadia ya. Ibu Nadia, iya baik pelaku UMKM Kria ya Bu ya. Iya. Baik, sebelum nanti kita berbincang dengan Ibu Nadia ini Lydia pengen tanya-tanya dulu nih sama Bapak Eka nih Pak ya selaku Ketua Forum UMKM Sumbar Madani Bersatu. Ini Bapak sudah sejak berapa lama? Sejak kapan Bapak menjadi Ketua Forum UMKM Sumbar Madani Bersatu ini Pak? Sejak 5 tahun lalu. Sejak? 5 tahun lalu. 5 tahun lalu. Iya, kebetulan tanggal 30 Juni. 30 Juni. Pas kemarin gitu. Oh pas ya, berarti sudah pas 5 tahun. Pas 5 tahun, iya. Itu sudah berapa UMKM Pak selama 5 tahun ini Bapak menjabat sebagai ketua yang dibina? Kita membina lebih dari 1000 UMKM di beberapa kota kabupaten. Kita itu hampir setiap tahun mengadakan pelatihan di kabupaten kota. Ya. Terutama yang sudah kita lakukan pelatihan itu di Bukit Tinggi. Di Tanah Datar, Payakumbuh, Pasaman, di Solo terakhir. Dan ini mungkin di bulan ini juga sudah menanti yang di Kota Padang dan Bukit Tinggi lagi nanti. Iya, baik udah berarti lebih kurang udah banyak ya Pak ya, udah 1000 ya Pak ya? Iya, 1000 udah 1000 itu dari bidang apa saja ya Pak? Banyak ya ada? Banyak, ada yang kria, ada yang makanan, kuliner, semua ada. Berarti kalau untuk bimbingan dan pelatihannya tuh Pak, apa saja yang Bapak kasih sama pelaku UMKM binaan Bapak? Perizinan, permodalan, pemasaran, packaging nanti hal yang biasa nanti gimana bisa dipasarkan ke pasar yang lebih luas lagi. Biasanya mereka ke pasar-pasar, sekarang bisa ke minimarket, bisa juga nanti ke luar negeri lewat media sosial mereka. Dan itu terutama yang saya pilih adalah UMKM yang belum memiliki perizinan. Mereka kadang nggak terjangkau sama dinas. Dinas kadang kan dapat kabar dari nggak sampai ke bawah itu. Nah saya merekrut UMKM, ada ketua-ketua saya di kabupaten kota, dari mereka yang selalu dapat informasi, lalu kami bikin pelatihan bekerja sama dengan Dinas Koperasi UKM Provinsi, Dirjen Perbendaharaan Negara, ada juga dari Rumah BUMN, dan juga dari BPJS Ketenagakerjaan. Karena kita
UMKM, Kementerian Koperasi UKM Provinsi, Kementerian Koperasi dan UKM itu sudah ada MOU dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melindungi para UMKM. Oke, baik. Berarti cara Bapak menyaring tuh UMKM yang bisa bergabung nih bersama Forum UMKM Sumber Madani Bersatu itu seperti apa, Pak? Prosesnya? Dari forum ke forum. Forum ke forum? Iya, kita ada forum, biasanya ada kelompok-kelompok dari mulut teman satu ke teman yang lain. Bahkan dari yang saya bentuk di Kota Padang itu dari kecamatan-kecamatan. Saya pilih ketua koordinator dari kecamatan-kecamatan. Nanti koordinator itu mencari UMKM yang belum memiliki perizinan. Iya. Gitu. Berarti dari mulut ke mulut ya Pak ya. Iya. Ada nggak Pak maksudnya kayak UMKM yang bisa masuk ke dalam forum itu? Misalnya nih kan selain yang belum ada perizinan, kriteria seperti apa UMKM yang bisa bergabung dengan forum yang Bapak ketua ini? Tidak harus memiliki kriteria, yang penting mereka ingin maju, ingin usahanya lebih berkembang lagi. Nanti kita bina dengan Kanwil DJBB, kita juga nanti arahin kalau mereka butuh permodalan kita arahin ke bank-bank, pihak pegadaian juga ada, seperti itu. Nanti juga kita bekerja sama dengan KPP Pratama, ada yang UMKM yang nggak punya NPWP, kita adakan pelatihan gitu. Berarti diurusin semua Pak, dibantu semuanya ya Pak ya, dari perizinannya, permodalannya juga nanti dibantu gitu ya Pak. Kemudian selain perizinan permodalan, bantuan yang didapat oleh UMKM misalnya kayak seminar-seminar gitu, bagaimana cara menjual hasil-hasil dari UMKM itu sendiri, ada nggak Pak? Kita bekerja sama dengan, kebetulan di Dirjen Perbendaharaan itu pembina kita itu salah satu pemegang saham di salah satu minimarket di Kota Padang. Jadi produk-produk mereka kita pasarkan melalui minimarket tersebut. Oh, jadi dibantu untuk memasukkan produk-produk yang UMKM Bapak ketua ini untuk dipasarkan? Iya, jadi mulai dari nol. Mereka tidak punya perizinan, kita bikinkan perizinan. Mereka tidak punya permodalan, kita bantu menghubungkan permodalannya. Tidak punya NPWP, kita bantu NPWP. Mereka tidak punya packaging, kita hubungkan dengan rumah BUMN. Mereka tidak punya pemasaran, kita hubungkan dengan salah satu minimarket yang ada di Kota Padang. Baik, luar biasa. Berarti sangat membantu sekali UMKM, apalagi UMKM yang baru ya Pak ya di Sumatera Barat ini. Jadi sangat terbantu ketika bergabung dengan Forum Sumber Madani Bersatu. Ini salah satunya ya Pak ya, salah satu kebetulan UMKM. Istri saya juga. Saya nggak tahu loh Pak sebelumnya. Oh, berarti kebetulan tapi bergabung juga di Forum UMKM Sumber Madani Bersatu. Ada Ibu Nadia Raseki. Ini pelaku UMKM Kriah ya Bu. Ini Lida beralih dulu ke Ibu Nadia ya Pak ya. Bu, ini Ibu selaku UMKM di bidang Kriah ini sudah berapa lama Ibu menjalani usaha ini? Ini kita untuk usaha ini udah dari tahun 2016. 2016 berarti udah 10 tahun lebih kurang? Iya, kira-kira segitu. Boleh diceritakan Bu awal mula Ibu untuk masuk ke usaha seperti ini? Gimana perjalanannya? Perjalanannya sih karena kita dari sebelumnya kita ada di Bengkulu, kita pindah ke Bukit Tinggi. Jadi kita nggak tahu apa sih yang mau diusahakan di sini untuk menghasilkan gitu kan. Ibu dari Bengkulu sama Bapak? Iya, kalau dulu kan merantau di Bengkulu. Tapi orang Minang, maaf. Iya, asli Minang, tapi merantau ke Bengkulu. Oke, iya. Jadi tahun 2016 itu kami ke sini, balik ke sini jadi bingung. Kita mau usaha apa gitu. Ya, habis itu ya kita kalau sewaktu kecil dulu sekolah-sekolah kan dulu juga sering nyulam gitu kan. Nah, maka mulai lagi lah kita nyulam. Nyulam kita pasarkan itu ke pasar-pasar. Ke pasar-pasar itu alhamdulillah itu banyak yang minta. Cuma kita dari segi harga terlalu direndahkan gitu. Baik. Karena direndahkan gitu. Habis itu banyak yang PHP,
pertama buatkan ini, buatkan itu, ujung-ujungnya nggak ngambil. Nah, jadi kita udah kan modalnya udah ini ya Bu ya, sudah kita terbenam. kan enggak juga, jadi kita merasa gimana lah, barang kita udah capek-capek buat, jadi kita nggak jadi diambil kan agak kesal juga kan. Nah, dari situlah mending daripada kita jual ke pasar-pasar dengan harga yang rendah, sebegitu rendahnya, sementara kita menyulamnya begitu lama kan. Nah, dari situlah, daripada kita jual ke pasar, mending kita jual sendiri. Iya. Baik, sebelum kita melanjutkan Bu, ini perbincangannya tentang usaha Ibu, kita akan melihat dulu nih tayangan seperti apakah UMKM di bidang kriya yang digeluti oleh Ibu Nandia Raseki. Ini dia untuk Anda. Baik, itu dia tayangan visualisasi video dari kerajinan-kerajinan tangan yang dihasilkan oleh Ibu Nandia Raseki. Betul ya Bu ya, banyak sekali hasil kerajinan tangan yang sudah diciptakan ya Bu ya, dalam lebih kurang 10 tahun ini. Iya, 10 tahun. Berarti tadi Ibu menceritakan di awal kalau bermula dari pindahnya Ibu ke Sumatera Barat dan bingung mau memikirkan mau ngapain ya di sini gitu. Tapi Ibu memang dulunya memang hobi menyulam atau memang sudah ada ilmu basic menyulam ini sebelumnya Bu? Kalau sebelumnya sih enggak sih, kita kan cuma waktu kecil-kecil kita lihat tetangga menyulam gitu kan. Kalau dulu kita kecil-kecil kan pinginnya jajan itu banyak. Betul, betul. Nah, dari segitulah belajar ke sama tetangga. Nah, dari situ kita ngambil ilmunya. Iya, ngambil ilmunya, kita minta juga lah kain misalnya ada mungkin dari daerah kita itu udah dari dulu juga udah ada sulaman kan, turun temurun. Cuma kalau dari situ kita ngambil dari upahan dari orang gitu kan. Sampai saya kuliah, saya juga masih menyulam, masih bawa kain untuk dibawa ke kampung, ke kosan gitu. Ke kosan. Berarti Ibu memang belajarnya dari tetangga aja dari kecil. Iya, dari tetangga. Nggak ada masuk kayak seminar, nggak pernah ikut-ikut seminar sekolah kerajinan. Enggak. Gitu ya Bu ya? Iya, belajar dari tetangga aja. Tapi otodidak berarti lebih kurang. Iya. Seperti itu. Oke. Baik, berarti maksudnya di luar ini ya Bu ya, maksudnya tidak ada pernah punya basic menyulam sebelumnya, tidak pernah ikut sekolah menyulam juga, bahkan tidak pernah ikut seminar. Tapi hasil yang Ibu
tunjukkan sekarang tuh luar biasa. Iya, kalau dulu kita kan masih kecil-kecil, Betul. masih sekolah kayak kita masih SMP itu saya baru mulai belajar itu. Iya. Nah, dari sampailah saya kuliah saya masih menyulam gitu. Sampai akhirnya kita selesai kita merantau ke Bengkulu, balik dari Bengkulu ya nggak ada kerjaan lagi kan. Berarti waktu selama mohon maaf, di Bengkulu berapa lama waktu itu Ibu? Kita dari 2008 kalau nggak salah. 2008 sampai 2016. 2015. 2015. Iya, lebih kurang, lebih kurang. cukup lama juga. Berarti selama di Bengkulu memang tidak ada menyulam lagi atau bagaimana? Kita juga Sibuk di ke Bengkulu sambil Kenapa, Pak? kerja. Sibuk kantor Iya. sama sibuk ke ada toko juga. Iya. Oh, berarti memang ditinggalkan sulaman Enggak ini? juga sih. Kita juga ada toko, kita jual jilbab juga kan. Jadi kita nyambil juga karena kita di situ kan nggak ada orang, nggak Iya. ada sulaman kan. Jadi kita nyambil juga, kadang kita kirim bahan ke rumah Oke. ke Bukit Tinggi. Jadi dikirim ke Bengkulu. Baik, berarti memang hobi ya dari dulu ya Bu ya? Iya, hobi cari duit. Baik. Nah, 2016 pada saat itu Ibu bersama suami juga bingung ya ngapain ya di Sumatera Barat, apa yang harus dilaksanakan, Iya. apa yang harus dikerjakan selama di Sumatera Barat. Sekian banyak nih Bu ya usaha-usaha nih yang bisa dikerjakan gitu. Kenapa Ibu lebih memilih ini? Padahal kan ini juga bukan basic Ibu sebelumnya. Kenapa Ibu lebih memilih ke sulaman ini? Karena kita kan udah balik ke bukitnya, kita kan ibaratkan dari minus lagi kan. Minus lagi ya. Kalau ini ibaratkan kita cuma modal bahan sama benang. Iya. Nah, jadi kita mulailah dari situ. Iya. Kita sulam, kita jual ke pasaran. Nah, dari situ kita habis terjual, kita beli lagi. Habis itu kita bantu-bantuin orang yang punya sulaman untuk jualkan. Iya. Nah, dari situlah kita mulai satu sampai kita tahun 2018 kita buat galeri. Iya. Galerinya ya dikerjakan suami sendiri. Saya bikin sendiri galerinya. Oh, dibikin sendiri Bikin Pak? sendiri, ada dari nanti istri ada laku ya, karena kita pulang dari Bengkulu kan dari minus. Betul. Dulu kita pinjaman tuh banyak di Bengkulu. Iya. Minus, kita pulang ke Bengkulu. Akhirnya istri saya menyulam, dijual, beli bahan mau bayar tukang nggak bisa. Iya. Saya bikin sendiri lah kedai-kedai dari papan, saya pelitur jadi Iya. 2 tingkat itu kan. Berarti selama 2016 sampai 2018 artinya 2 tahun ya baru bisa membuka galeri Iya. yang itu juga hasil tangan Iya, dari suami. iya. Iya. Itu penerimaan pertama Ibu kan 2016 Ibu menyulam itu kan satu-satu paling ya dulu Satu-satu. dihasilkan. Itu bagaimana penerimaan dari masyarakat Ibu pada saat itu? Iya, kalau itu ya gimana ya, kita namanya door to door ya. Oh ya. Kita nawarkan ke toko gitu kan. Maklum lah kalau kita tahu aja lah kalau orang udah di toko itu kita kayak ngemis gitu kan. Kayak gimana kalau ada pelanggan itu kita nunggu di luar kan, gitu kan terasa itu. Iya, gimana perjuangannya dulu iya, ya Bu? Iya, gitu. Nah, maka dari situ habis itu kita udah capek nunggu, bahan kita nggak jadi dibeli, Iya. ditawar dengan harga murah kan, gimana lah rasanya. Tapi pada saat ditawar dengan harga murah pada saat itu masih Ibu jual atau bagaimana? Enggak lagi, saya nggak mau lagi. Enggak Kalau mau ya? enggak. Tapi Ibu tetap kekeh ya dengan harga yang iya, ditawarkan? Iya, betul. Dari situlah saya mulai online, mulai dari Facebook, Ya. habis itu pada tahun 2000 berapa ya? 2021. Mulailah kita dapat dari binaan dari Kimia Farma, Iya. dari Angkasa Pura. Bisa pameran-pameran juga. Alhamdulillah Iya. ya. Berarti tetap Ibu kualitas nomor 1 ya Bu Iya, ya. betul. Walaupun door to door tapi bukan berarti hasil karya dari tangan kita itu bisa dihargai Iya, dengan dengan murah murah, juga iya, ya Pak betul. ya. Terus apa yang membuat Ibu semangat pada saat itu ketika pasti ada naik turunnya ya Bu ya Iya, semangatnya iya, untuk iya. itu. Pada saat itu gimana cara Ibu tuh mengantisipasi semuanya? Saya semangat, saya kemarin tuh saya lihat kita baru gabung sama UMKM ya. Iya. Melihat orang-orang pergi pameran gitu kan, jadi kita semangat gitu. Kapan ya kita bisa pergi ke pameran gitu tanpa kita, bukan biaya kita yang keluar gitu kan. Jadi dari situ semangatnya, keinginan untuk pergi-pergi pameran gitu kan. Iya, iya. Nah, dari segitu saya makanya alhamdulillah kita dapat binaan dari Kimia Farma, Angkasa Pura, Iya. dari dinas kan. Iya.
Jadi sejak itu ya alhamdulillah lah sampai Baik. sekarang. Nah, kita udah melihat nih di studio TV Sumatera Barat, Ibu juga bawa hasil dari beberapa kerajinan tangan yang sudah Ibu hasilkan, ya Iya. Bu ya. Contohnya yang kita pajang di sebelah kanan itu ada selendang ya Bu ya. Iya. Itu selendang, itu namanya pasti ada nama ukiran-ukirannya ya Bu ya. Bukan ukiran, maksudnya motif-motifnya. Iya, kalau nama motifnya ada sih. Cuma kalau Itu apa ini kan namanya, ada. boleh dijelaskan Ibu? Yang warna krem, yang warna ini dulu, yang di sebelah merah dulu. Kalau itu kita motifnya apa, kita bunga-bunga apa gitu aja ya, bunga-bunga kayak rose kayak itu kan, itu aja kita campur semuanya kan jadi sekian dalam satu selendang itu kita adakan banyak kombinasi campuran bunga gitu ya. Tapi ini padat banget ya Bu bunganya di satu selendang itu ya Pak. Iya. Itu berapa lama proses pengerjaannya Ibu? Pengerjaannya kalau paling cepat sih itu 3 bulan. 3 bulan? Satu selendang itu selesai? Iya, itu paling cepat. Makan waktu yang lama juga. Iya. Makanya harganya itu nggak tahan ya Bu. Satu selendang. Makanya kadang-kadang kan banyak tuh di luar sana orang kalau beli selendang gitu ya, yang kayak kerajinan-kerajinan yang kayak gini, kenapa mahal sekali? Iya, betul. Proses pembuatannya aja menghabiskan waktu 3 bulan. Iya, semuanya itu pakai tangan, nggak ada yang mesin. Pakai tangan semuanya. Redonya juga pakai pakai tangan, pokoknya semua tangan. Iya, baik. Oke, kalau yang di atas meja ini kita lihat ini ada apa aja Ibu? Ini ada apa? Ini ada selendang yang ini. Boleh. Nah, ini untuk yang minimalis ya, dengan harga yang Ekonomis. ekonomis juga. Ini minimalis dan Iya. harganya juga ini ya Ibu ya. Tapi ini cantik banget warna. Cocok untuk yang muda-muda ini. Cocok untuk yang muda-muda. Iya. Ini ada bunga gitu ya Bu. Melati. Berarti hasil dari kerajinan Ibu yang Ibu hasilkan ini memang dari tangan semua, nggak ada yang dari ini ya Bu ya? Mesin. nggak ada. Dari mesin sih kita ada juga, cuma kita kan tergantung permintaan. Iya. Kalau orang minta mesin kita ada juga. Gitu. Oh gitu. Karena dari awalnya sih kita tangan semua, cuma karena ada permintaan juga kita kan rugi juga kan kalau nggak di apa. Berarti kalau kayak gini ekonomis nih Bu. Ekonomis. Boleh Bu dibocorkan harganya satu kayak begini ini Kalau berapa? ini di harga 1 jutaan lah. Hah? Ini 1 jutaan selendang Iya, ini. betul. Baik, luar biasa. Bu izin Bu, yang itu yang agak padat itu bunganya itu berapa harganya tadi? Untuk yang putih itu 4 jutaan. Putih 4 juta. Uh-uh. Yang merah Yang merah itu 3 jutaan. 3 jutaan, luar Iya. biasa. Biasanya kalau selendang ini kan udah dari banyak tangan ya. Betul. Makanya kayak sampai ke Jakarta itu harganya udah di atas 5 jutaan gitu. Kalau kita jualan di pameran itu alhamdulillah dengan harganya lebih tinggi dari itu. Dari ini. Kalau di Iya. pameran ya biasa kan memang dicari kalau di pameran itu ya Bu. Iya. Itu senangnya kita kalau pameran keluar gitu. Kalau Oke. di Bukit Tinggi rata-rata orang kan udah tahu harga. Makanya nggak bisa terlalu Enggak di atas terlalu, itu. enggak bisa. Iya. Kemudian Ibu yang di atas meja ini Ini bahan baju nih. bahan baju. Bahan baju. Boleh, Bahan kita baju lihat. semua ini bahan baju basiba. Baju siban yang putih biasa dibikin gamis ya Ibu Ini ya. baju kurung ya. Baju kurung ini gitu baju ya. kurung. Oke, bagus ya Ini perpaduan cantik ini. warnanya. Bunganya ada warna coklat ya, kemudian ini gold juga ya Bu ya. Iya. Krimnya. Soft loh, warnanya soft gitu. Bu, kalau untuk motif sendiri ini idenya dari siapa Ibu? Kalau motif sih kita ngambil Boleh dari kayak dikembangin motif-motif yang lama. Mm-mm. Kita campur gitu. Misalnya kita ada lihat dari internet juga sih kita campur gitu. Jadi nggak terlalu itu saja motifnya. Berarti dikombinasi. Kombinasikan. Iya. Berarti kan tetap idenya dari Ibu gitu ya. Iya, kombinasikan iya. Saya dicomot-comot nih motif ini, Betul. dicampurkan dengan motif ini. Iya. Gitu. Baik, luar biasa. Ini bunga ya. Memang kebanyakannya tuh kayak bunga-bunga gitu ya Bu ya motifnya. Ini rafflesia nih. Oh, rafflesia. Iya, ini rafflesia nih. Kita angkat sedikit Bu biar kelihatan. Nah, Rafflesia. ini bunga rafflesia. Iya. Oke. Kalau ini pengerjaan untuk bahan dasar baju ini Bu, berapa lama Bu? Lama juga nggak kayak selendang itu Bu? Ini sebenarnya kalau ini fokus nyulam ini bisa 2 minggu. Oh, 2 minggu. Bisa. Ya.
Cuma kan yang namanya kita UMKM yang ngerjakan kan ibu-ibu semua, Betul. jadi nyambil kan. Paling enggak sebulan gitu. Sebulan gitu ya, sambil-sambilan. Iya, gitu ya, Bu. sambil selesai kerja yang ini baru ini gitu. Itulah buatnya lama. Betul, berarti Ibu galerinya dari 2018 tadi sampai 2026 sudah berapa orang pengrajin yang Ibu maksudnya yang sudah ada bersama Ibu bekerja sekarang? Alhamdulillah udah ada kurang lebih 15 lah. Udah banyak ya? Iya 15, cuma kita kan kalau pengrajin itu kita nggak tetap. Nggak tetap, oh berarti ganti-ganti gitu ya? Kita misalnya nggak tetap, kita kan ada produk, ya ada produk. Kalau seandainya banyak ya mungkin kita lebih banyak memakai pengrajin gitu. Kalau banyak pesanan. Banyak pesanan gitu, berarti bisa ini ya, nggak terikat ya Iya, nggak pengrajinnya ke tempat terikat, Ibu. iya. Baik. Nih kita kembali ke Bapak dulu kayaknya Pak Eka Maritim. Bapak ini berarti awal mula Ibu membuka keinginan, maksudnya pulang dari Bengkulu bersama Bapak di sini. Artinya ini usaha berdua ya Pak ya? Iya. Sama-sama. Tapi Bapak pada saat itu belum menjadi ketua, karena Bapak jadi ketua baru 5 tahunan Baru ini 5 ya? tahun. Baru 5 tahun ini. Nah Pak, bagaimana tuh Bapak dukungannya Pak? Kenapa yakin? Kenapa sih kita nggak bikin usaha yang lain aja? Kenapa Bapak itu yakin ikut support Ibu untuk mengambil pilihan usahanya ini gitu? Semua terkendala sama modal. Iya. Iya. Tapi kan ini modalnya juga mahal Pak. Nah gini, kalau ini modalnya cuma membeli kain dan menyelam dan modal tenaga. Tapi kalau yang lain kita benar butuh membeli ini, beli itu. Nah saat itu keuangan kita minus, dulu kan. Sementara kita mau mengerjain apa kita nggak tahu. Sementara istri saya sudah ada keahlian ini menyelam dari sekolah, kuliah menyelam, kerja pun beliau sambil di kantor sambil menyelam juga, dulu kan di Bengkulu. Pulang ya udahlah, mungkin ini keahlian dia. Jadi saat itu awal 3 juta ya, dengan modal 3 juta nih, 3 juta jualah kain ke pasar. Yeah. Kalau kain ke pasar dengan cita-cita ini membuat galeri. Saat itu belum ada kepikiran. Belum itu ada kepikiran dengan penolakan itulah Iya. terpikirkan membuat galeri kan. Galeri, Nah iya. seperti itu. Jadi ya udahlah kita lihat di YouTube gimana cara membuat galeri seperti itu kan. Udah ya beli bahan ke pasar, ada papan, alah beli yang sudah beketam aja lah nanti biar gampang kita ini. Jadi ini kan perbatasan tempat kami kan di daerah wisata, Iya. di bawah lubang Jepang itu. Jadi orang lalu lalang itu apalah yang dibikin orang ini katakan. Mertua dulu sempat bilang, kalau ke Karajo istilahnya carilah connect untuk membantu. Saya bilang apa yang mau dibayar untuk connect? Ya. Ini saya gitu gaji saya sendiri aja, maksud saya ini aja untung-untungan kita bisa mengerjainnya. Gitu. Modal masih terbatas gitu ya Pak ya? Soalnya kayu-kayu yang besar yang ukuran sekaki ini kan saya sampai panjang 4 meter itu saya dirikan sendiri. Jadi kan galeri itu saya bikin dari papan, Iya. saya pernis gitu, saya bikin 2 lantai gitu kan. Jadi itu yang bikin semangat. Alhamdulillah dengan apa yang kita kerjakan dengan kerjaan kita sendiri itu yang bisa kita ciptakan itu ada kepuasan tersendiri bagi kita itu. Dan apalagi hasilnya bisa terlihat ya Pak. Iya. Alhamdulillah. Dan itu galeri sekarang kan terpakai untuk kuliner. Iya. Kita sudah pindah ke sebelah dengan adanya pembiayaan binaan dari Kimia Farma, dulu kita buat galeri lagi di sebelah. Itu dikerjain sendiri juga. Dari dulu dari papan sekarang udah dari batu gitu kan. Dan kita juga ada membuat tahun ini alhamdulillah kita bikin galeri oleh-oleh untuk UMKM juga. Masya Allah, banyak udah berkembang ibaratnya gini usahanya Pak ya. Baik, Bapak nanti dan Ibu Lydia juga ingin tahu nih bagaimana cara teknik menyulam yang baik dan benar itu dari awal sampai akhirnya nanti menjadi hasil seperti yang Ibu bawa hari ini. Tapi sebelum kita mengetahui seperti apa dan diajarkan Lydia nih bersama Ibu nanti, kita akan istirahat dulu sebentar. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Rumah UMKM.
Masih dalam program Rumah UMKM dan kita masih bersama Pak Eka Baritim selaku Ketua Forum UMKM Sumber Madani Bersatu dan juga Ibu Nendia Raseki pelaku UMKM Kria yang sekaligus menjadi istri ya Pak ya. Baik Ibu, ini sesuai yang kita informasikan sebelum iklan tadi, kalau kita akan melihat prosesnya atau mengetahui bagaimana cara menyulam. Iya. Iya, ini Ibu sudah membawa alat peraga ya Bu ya hari ini. Iya. Ini Ibu bikin apa Ibu? Ini untuk selendang sih. Selendang ya? Seperti yang putih. Ya. Yang Berarti ini sudah ada pengerjaan beberapa persen ya Bu ya? Seharusnya kita ini kan ada pakai pemedangan kan? Pakai apa Ibu? Pemedangan. Pamedangan Itu ini sebesar ini. Oh tempatnya, tempat wadahnya. Wadahnya. Iya. Apa namanya tadi Bu? Pamedangan. Pamedangan. Iya, oke. Jadi prosesnya itu nggak dibuka-buka. Ya. Berarti selendangnya itu memang ditaruh gitu ya Bu ya? Iya, tempat. ditaruh di pemedangan. Tapi nggak mungkin dibawa ke sini ya Bu ya? Iya. 2 meter itu. 2 meter ya Bu. Baik, ini berarti pengerjaannya nggak pakai mesin. Ini dari awal memang dari tangan ya Bu ya? Iya, dari tangan semua sampai akhir. Baik, ini Ibu mau bikin motif apa Ibu? Ini saya mau bikin daun aja ya biar cepet ya. Daun ya? Iya. Berarti yang harus kita persiapkan terlebih dahulu kalau untuk menyulam ini adalah yang pasti alatnya ya Bu. Alatnya. Apa-apa saja Ibu? Jarum sama benang aja. Jarum sama benang aja. Benangnya benang apa Bu? Nanti kan benang itu banyak ya Bu ya? Kita pakai benang bordin boleh. Kalau ini kita ada benang ini, benang HB. Benang HB. Nah, baik. jadi benang bordir juga boleh. Baik, iya. Oke, Ya, silakan. saya duduk di bawah ya. Ibu duduk di bawah? Iya. Oke. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Ibu duduk. Agak susah ya kalau Ibu duduk di atas ya? Nggak bisa di atas. Oke. Ini Lydia duduk di atas ya Bu? Iya, nggak apa-apa. Iya. Oke, berarti Ibu mau bikin dulu ini, kita awasin dulu ya biar Iya. kelihatan ya Bu ya. Oke. Iya, ini kita awasin dulu ya Bu ya. biar kelihatan ya Bu ya. Iya, ini kita Biar seadanya ya. Iya. Oke, kita awasin dulu, baik. Oh ya, berarti sebelum memulai untuk menyulamnya dengan benang ini, Ibu memang bikin apa dulu namanya ini ya Bu? Motif ya? dulu. Motif dulu di atas Di kain atas ya kain Bu ya? kita bikin motif, habis itu kita kasih, kalau di tempat kita namanya itu lasu ini pinggirnya. Ini untuk dipasang di pemedangan. Oke, apa namanya Ibu? Lasu. Lasu. Nah, itu kita pasang di pemedangan untuk di pemedangan. Berarti seorang pengrajin seperti Ibu harus pintar ini juga ya Pak, harus pintar menggambar juga ya Pak ya. Ibu memang pintar menggambar Bu dari kecil Bu? Kalau untuk ukir-ukir sih alhamdulillah sih. Kalau ngukir-ngukir nyambil gitu kan. Ya. Berarti ini tekniknya bagaimana Ibu mengikuti gambarnya itu Ibu? Iya, kita harus mengikuti lukisannya, pas di lukisannya. Kalau kita taruh ke dalam nanti kelihatan lukisannya ya. Jadi bunganya kan bisa jadi jelek kalau kelihatan lukisannya. Yeah. Jadi kita harus pas gitu. Sampai kalau kalau kainnya itu kan boleh katakan nggak kelihatan ya. Iya. Oke. Ya ini memang agak sedikit sulit ya Pak kalau nggak pakai pamegangan tadi. Pamedangan tadi. Iya, soalnya kalau pamedangan itu kita bisa duduk di atas ya Pak. Kalau seperti di bawah ini. juga. Oh di bawah Nggak juga bisa ya. di atas, Tetap ya. di bawah juga. Berarti Iya. pamedangan itu memang di bawah. Segini. Gitu. Duduknya Berarti di nggak bawah. bisa ini misalnya ini kan ada ininya Bu, ada alat untuk meregangkan kainnya. Nggak bisa kita pangku gitu aja ya Bu ya? bisa. Enggak. Ini panjangnya kan 2 meter. 2 meter. Nanti ada kayu-kayu. Ada kayu-kayu untuk pemandangan itu. Iya. Jadi biasanya Ibu pakai ada bantal khusus untuk alasnya. Iya, baik. Kalau ini palingan kita untuk buat jilbab.
Untuk buat motif jilbab kan kecil-kecil. Betul. Nah, baru kita pakai ram. Pakai ram. Ram namanya Iya, Bu ini ya. pakai ram. Yang bulat ya. Iya. Kalau selain jilbab nggak bisa ya Bu. Kalau misalnya selendang yang panjang, lebar kayak gitu nggak bisa ya. Sebenarnya bisa, cuma kan nanti hasilnya jelek kan. Kita buka pasang nanti bunganya ini kena pinggiran ram kan jadi rusak. Oh gitu. Jadi nggak bagus jadinya Iya. hasilnya kan. Tapi ini memang kelihatan banget ya Ibu, udah profesional banget ini. Udah Satu puluhan daunnya tahun. udah hampir selesai nih ya. Hanya hitungan beberapa menit doang, nggak Ini sampai kan 5 matanya menit. kan udah agak kurang ini. Apanya Ibu? Ini harus jeli ya Bu ya, harus Iya, harus udah. rapi banget ini. Habis dari sini kita ini dikasih benang emas nih. Nih kasih benang emas kayak gitu kan. Oh, berarti iniin lagi Bu, Iya, dilampisin lagi. dilapisi lagi. Pinggir-pinggirnya ini ada benang emasnya. Yang mana Pak? Ini nanti. Ah, ya kayak itu. Berarti tepinya dikasih Iya. benang emas biar motifnya itu lebih hidup. Iya. Ada kesan kilauannya gitu. Iya, baik. Baik. Berarti kalau kayak gini Lydia nggak bisa nih kayaknya cobain ya Bu ya, takutnya rusak gitu. Kalau Karena ini kalau mau belajarnya sih kalau nggak ada hobi nggak mungkin udah pusing sendiri. Kayaknya. bosen ya Bu, Lihat lukisan aja udah pusing. udah pusing. Tapi ini kelihatannya rapi banget ini Bu. Iya. Ini berapa lama Ibu mengerjakannya Bu? Yang sebanyak ini aja? Ini biasanya sih kalau sewaktu masih aktif masih matanya itu ini satu bunga besar ini bisa 1 hari. Oh, satu bunga Satu. besar bisa satu Bisa hari. 1 hari, Ya. Tapi memang dari pagi nggak ada iya. kerjaan lain gitu. Iya, iya. Tapi kalau udah ada kerjaan lain udah nggak Ini bisa. memang orang bener yang Bu bilang ya, bener hobi banget ya Pak ya. Iya. Kalau tidak hobi tidak akan mau yang kayak begini nih. Hobi iya, tuntutan hidup juga iya. Tapi lumayan ya Bu, kalau hasilnya bagus dan kita banyak pesanan kayak gitu lumayan ya Pak. Iya. Alhamdulillah. Ya. Baik, nggak apa-apa Bu, satu aja Ibu Itu aja selesaikan ya, biar Ibu udah ya. duduk lagi di atas, kita Oke. ngobrol lagi. Kita bisa perlihatkan ke kamera seperti apa hasil yang Ibu bikin nggak sampai 5 menit ini ya. Satu daun ya Bu. 1 daun. Oh jadi kalau misalnya hasilnya kurang rapat bisa kita penuhi kayak gitu ya Bu ya. Nggak bagus juga. Ini sih. gunting, Ibu. Itu kita matiin benangnya tadi tuh, Oh. biar nggak lepas. Oh gitu. Baik, boleh Ibu duduk di atas lagi. Kita akan perlihatkan ke kamera seperti apa hasil dari yang Ibu bikin barusan nih, nggak sampai 5 menit ya. Iya, silakan Nih. Ibu. Kita lihatkan yang mana tadi Ibu bikin. Nah, ini nih. Mm-mm. Minta hasilnya. Ya itu daun ya Bu. Iya, untuk daun. Baik. Kalau ini kan tinggal apa ini ngasih warna. Ini benangnya ini kan ada gradasi warnanya nih. Ini mulai dari yang muda. Ini habis itu kita kasih warna benang yang nomor 2. Yang mana Ibu? Ini habis ini kan belum selesai nih. Kan berlapis-lapis benangnya. Iya. Kalau iya ya, ini misalnya warnanya agak sedikit kita gini nih Bu. Ah, Oh iya, ini agak sedikit Merah. terang. Ini agak sedikit ini ya pekat warnanya. Ini Iya, agak iya. lembut gitu ya Bu. Ini bagaimana cara teknik bikinnya kayak gitu Ibu, gradasi? Ini dalam satu kelopak bunga ini bisa jadi 4 atau 5 benang ini. 5 gradasi benangnya. gradasi benang. Kalau ini baru 1, 2, ini ada 4 nih. Ya, Ada 4 nih. Jadi Katik, ini kita kerjakan dulu yang di atas. ya. Habis itu mulai lagi kita kerjakan pakai benang yang nomor 2. Itu mulainya dari sebelah sini gitu ya Bu ya? Iya. Atau dari atas dari lagi? atas, dari atas kita mulai sini. Oh berarti berlapis-lapis berarti Berlapis-lapis. Bu? Tapi kenapa nggak kelihatan tebel ya Bu ya? Karena kita caranya itu kita nggak ini diambil pendek, diambil panjang, pendek, panjang, pendek. Jadi nggak kelihatan jadinya. Oh gitu. Ini kan apa ini? Ini ada yang agak panjang, ada yang agak pendek. Ibu, ini Ibu dapat motif-motif kayak ini kan tadi katanya inspirasinya dari media sosial misalnya gitu ya Bu. Ibu Kalau gabung-gabungkan. yang ini dari lukisan-lukisan yang udah lama juga sih, kan udah turun-temurun gitu orang dari daerah Koto Gadang, dari mana tuh kan udah tersebar gitu. Iya, Jadi udah banyak. dari lukisan. Berarti ini inspirasinya selain dari lukisan, media sosial juga. Itu Ibu biasanya bikin kerajinan kayak begini itu inspirasinya dari mana lagi, Ibu? Inspirasinya ya mungkin kita kayak kita lihat figura kan ya, pengen dicoba buat kayak figura gitu kan. Oh, kita. bisa ya Bu? Iya.
Kalau untuk sulaman kita bisa kemana aja sebenarnya. Mm-mm. Kita buat figura, kita buat untuk gantungan-gantungan kunci kayak dompet juga bisa kan? Bisa. Iya, bisa diaplikasikan ke Kertas. semuanya gitu. Baik, berarti Ibu sekarang tidak hanya untuk bikin kerajinan yang seperti ini di kain saja ya Bu ya, berarti untuk oleh-oleh juga yang lainnya ada Ibu selain ini? Kalau Misalnya kayak kan biasanya yang ini kayak sendal juga ada ya Bu? Ada Sekarang sendal, ada figura. ada figura, Nah, tas. itu bunga itu kita sudah punya hak intelektual sendiri. Ya, ini hak intelektual. hak intelektual. Ya, dari Kemenkumham. Oke. Nah, ini kita mempunyai merek hak paten sendiri dengan motif bunga Sulam setangkai. Sulam setangkai. Baik, berarti kalau bunga setangkai ini udah haknya Ibu ya, hak Iya. patennya dari Ibu ya. Iya. Ini tahun berapa ini dapat ya Bapak? Tahun 2022. Iya 2022. 2022. Nah, boleh Ibu Sudah 4 ceritakan atau Bapak nih boleh menceritakan ini bagaimana prosesnya bisa mendapatkan surat pencatatan ciptaan seperti ini, mungkin untuk UMKM di luar sana yang pengen seperti Ibu dan Bapak juga, nih seperti apa prosesnya itu Pak? Biasanya itu dari dinas ada. Kita dikumpulkan beberapa orang dari dinas, nanti ada pelatihannya Iya. dengan Kemenkumham. Ya. Biasanya itu kalau kita membuat hak paten sendiri itu besar biayanya. Iya. Dan ini kebetulan kita dibantu dari Dinas Pariwisata, Pariwisata. dari Pariwisata Kabupaten Agam Ya. untuk beberapa orang. Kebetulan kita salah satunya dikumpulkan berapa orang? Ada sekitar 50 orang. 50 bersama, tahun 2002 itu alhamdulillah kita sudah mendapat hak paten sendiri. Ya. Ya. 5 orang. Kalau untuk yang lewatnya dia kan ada apanya? Ada lolos atau enggaknya? Ya. Iya. Oh, jadi dia ada Jadi kumpul- tesnya dulu. Iya. Iya. 5 dari 50 orang itu cuman 5 orang yang lulus. Yang lulus. Karena kita Yang kan terpilih. diseleksi seluruh Indonesia, merek-mereknya di apa, nanti kan ada informasi 3 bulan setelah itu, nanti kalau memang nggak ada baru kita memiliki hak paten tersebut. Berarti seleksinya itu ada tahapan-tahapan juga Pak? Ada tahapan. Apa saja tahapannya? Biasanya diumumkan ada disiarkan melalui websitenya apa? Ada yang punya Kemenkumham enggak? itu. Ada yang memiliki Hak, seperti ini enggak ya? Gitu. Kalau ada yang komplain berarti kita nggak bisa. Nggak bisa dapat juga gitu ya Bu ya. Oke, baik. Nah Ibu, ini tantangan-tantangan nih sekarang yang Lydia tanya nih di dunia sekarang ini kan tidak Ibu sendiri, banyak sekali ya Pak ya UMKM di bidang kriya ini, apalagi di Bukit Tinggi itu sangat banyak sekali. Bagaimana tantangan-tantangan yang Ibu hadapi selama ini Bu? Kalau tantangan sih boleh dikatakan alhamdulillah setiap tantangan bisa diselesaikan gitu ya. Karena kita ibaratkan kita dengan sesama UMKM kita tidak bersaing, malahan kita saling support gitu. Betul. Jadi alhamdulillah seandainya produk kita nggak ada, kita bisa bantu ke UMKM yang lain gitu. Jadi kita kerjasama. Jadi alhamdulillah setiap tantangan itu kita bisa lewati. Bisa lewati. Iya. Berarti itu bukan ini ya Bu ya, banyaknya pesaing-pesaing di luar sana bukan kita nggak dijadikan bersaing. sebagai pesaing ya Enggak, Pak ya. iya. Sebagai mitra kita jadikan. Mitra jadikan. Kalau Ibu ini sudah kemana saja Ibu pasarkan hasil-hasil kerajinan Ibu ini Bu? Kalau kita ini udah ke Malaysia juga udah. Sudah nih. di Malaysia. Alhamdulillah udah. Ini kalau kita kebanyakan seller kan juga banyak. Iya, Kita, banyak reseller. Iya, banyak reseller. Jadi kita ke Jakarta udah banyak, ke Kalimantan juga. Ibu memanfaatkan ini nggak sih Bu digital tadi untuk promosi kerajinan Ada. Ibu? Ada. Sejak Cuma tahun nggak berapa Bu? fokus. Udah mulai dari tahun 2018 itu, udah mulai dari Facebook, udah mulai dari kayak Instagram. kita kurasi pergi pameran Brilliantpreneur itu kita kan harus ada yang online. Iya. Jadi dari situ kita udah mulai Shopee, Padi. Nah, ini cuma kan kita gimana ya? Kalau kita sendiri yang ngerjain itu udah agak susah juga. Iya, kan? iya. Jadi nggak terlalu fokus ke situ. Baik. Kalau untuk pesanan sendiri itu ada musim-musimannya nggak Pak? Maksudnya misal bulan ini pasti banyak nih pesanan gitu. Musim barale yang banyak. Musim barang. Musim barale itu banyak pesanan. Banyak Tapi pesanan. kalau dinas biasanya kalau
misalnya bahan baju ini ya, bahan baju kurung seperti ini kadang dari dinas itu tergantung juga kalau pas musimnya orang-orang dinas mau pakai baju baru itu tergantung juga. Tapi kebanyakan pas musim-musim orang nikah yang banyakan pesan gitu. Pesen ya Pak. Iya. Ada acara-acara bundukan doang. Iya, itu. banyak ya Iya. pesanannya. Pernah Pesan nggak Pak baju. pesanan itu atau Ibu pesanan itu nggak bisa, maksudnya udah membludak banget pesanannya gitu sampai panggil pengrajin-pengrajin yang nggak ada Iya. sama Iya. kita gitu. Iya. Karena kita kita kalau pengrajin ini kebanyakan Mbak ya, kita misalnya kita perlunya butuh waktu sekian. Iya. Nah, tapi pengrajin ini enggak itu. Pas lah udah dekat kita tanya, udah selesai belum bahan? Belum. Jadi kita kan pusing sendiri kalau udah Iya. banyak pesanan. Mm-mm. Dari segi itu ya terpaksa ya gimana ya? Bagaimanapun kita harus menyelesaikan pesanan sesuai waktunya kan. Jadi ibaratkan memang Harus kita kontrol. harus kita kalau paling enggak kita harus turun tangan sendiri. Ibu turun tangan Iya. sendiri ya. Gimana kalau enggak mungkin kita enggak menyelesaikan pesanan ya. Betul. Karena ini orang sudah ini ya, sudah berharap ya Iya. pesanannya itu selesai gitu. Mereka mau pakai kan. Sementara kalau pengrajin kita desak seperti itu mereka ya. enggak itu. Kalau dari dinas-dinas kan pesannya kadang 40 pieces, Oh, kadang 5 banyak ya pieces, Pak. ya. Itu dalam jangka waktu cuma beberapa waktu ya Pak ya. Dia Kadang harus siap gitu. 2 Iya. bulan itu harus siap kadang. 40 pieces Iya, gitu ya. betul. Baik, jadi kalau seandainya ada nih yang mau mesen itu nanti cari Ibu tuh di mana gitu Bu? Kita itu di websitenya juga udah ada, Facebook ada, Namanya apa? Instagram ada. Rumah Sulaman Nandia. Rumah Sulaman Nandia, Nandia. ya. Baik. Ini di Bukit Tinggi galerinya ya Bu ya? Kita bukan di Bukit Di Tinggi. perbatasan. Di perbatasan. Ngaresiano. Oh, Di Ngaresiano. bawah lubang Jepang itu. Baik. Jadi bisa hubungi aja, lihat media sosial juga bisa. Iya, di Ibu ya. Google juga ada. Baik. Nah, sekarang Bapak sebagai Ketua Forum UMKM Sumber Madani Bersatu, berarti kan Bapak nggak fokus untuk kria ini lagi ya Pak ya? Banyak menaungi UMKM yang ada di Sumatera Barat gitu. Itu sekarang bagaimana cara Bapak membagi waktu nih untuk usaha istri sendiri juga? Kalau usaha kadang kan kita lewat ini kalau ada pertemuan-pertemuan. Misalnya ada pertemuan apa, kita sempatkan untuk bazar, Iya. harus ada bazarnya. Harus ada Jadi bazar. pelatihan-pelatihan itu harus ada bazarnya. Di situ nanti kita tukar-tukar kartu nama, ada tamu kita kasih kartu nama seperti itu. Itu cara satu pemasarannya. Atau kalau kita ada suatu kesempatan kita bertemu sama orang, selipkan kartu nama, Iya. seperti itulah kurang lebihnya. Berarti artinya Bapak ini sudah banyak membantu UMKM yang di Sumatera Barat, termasuk salah satu untuk Ibu lah ya utamanya gitu ya. Bu, harapan Ibu ke depannya seperti apa Bu untuk usaha Ibu ini? Harapannya sih kita dari pemerintahnya gimana ya, melirik kembali UMKM. Kalau sekarang seperti sekarang ini ya, kayak BUMN biasanya kan kita bisa ada pinjaman. Iya. Dia ngasih Dana CSR ya. dana CSR-nya. Tapi sekarang nggak bisa lagi. Oh, nggak bisa lagi. Jadi Kita harapan- dialihkan ke BRI. Iya. Malum aja kalau kita melalui BRI kan agak ribet. Kalau kita dari BUMN, alhamdulillah nggak ribet gitu. Lagi pula itu bunganya itu ibaratkan udah nggak ada, karena bunganya itu dipakaikan untuk kita melakukan pameran, untuk biaya-biaya kita transportasi, akomodasi kita pameran kan. Nah, disitulah kalau bisa itu diadakan lagi gitu. Oke. Nah, kalau Bapak nih, ini Bapak selaku Ketua Forum UMKM Sumatera Barat Madani Bersatu, ini Bapak ini mau ajakan seperti apa nih untuk UMKM yang ada di Sumatera Barat? Boleh Bapak silakan. Ya, untuk seluruh UMKM di Sumatera Barat, mari kita sama-sama maju dan tumbuh berkembang menjadi naik kelas. Tidak hanya di UMKM Sumber Madani Bersatu, seluruh forum UMKM itu ingin kita maju bersama. Tapi kalau ingin maju bersama UMKM Sumber Madani Bersatu, mari bergabung bersama saya. Baik itu masalah perizinan, baik itu permasaran, packaging, insya Allah saya bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Baik.
Baik, Bapak Eka Maritim dan Ibu Nadia Raseki, terima kasih banyak sudah hadir di studio TVRI Sama-sama. Sumatera Barat dalam program Rumah UMKM. Semoga apa yang Bapak dan Ibu harapkan bisa sama-sama kita tercapai gitu ya Bu ya. Dan Amin. Ibu sehat selalu Bapak. Terima kasih. Dan pemirsa, sampai di sini dulu program Rumah UMKM. Terus saksikan program Rumah UMKM yang akan hadir setiap hari Rabu pukul 2 siang hanya di TVRI Sumatera Barat. Akhir kata, saya Lydia Adriadini mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.